Halo, nama saya Antin. Selamat datang di channel Sawit Masa Depan Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang kehebatan sawit Indonesia yang banyak ditutupi, bahkan sampai dibuat isu-isu negatif. Mitos-mitos yang merugikan perkembangan kelapa sawit di Indonesia. Jadi, jangan di-skip videonya karena bisa jadi cuma video ini yang membahas informasi penting tentang kebenaran dan fakta mengenai kelapa sawit. Industri minyak sawit Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu isu yang menarik perhatian masyarakat dunia. Menarik perhatian dunia karena perkembangan yang sangat cepat, mengubah peta persaingan minyak nabati global maupun adanya berbagai isu sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terkait dengan industri minyak sawit. Industri minyak sawit yang dikenal di Indonesia saat ini memiliki sejarah panjang sejak masa kolonial. Berawal dari 4 benih kelapa sawit di bawah Dr. D.T. Price dan 2 benih dari Bourbon Mauritius, 2 benih dari Amsterdam jenis Duria untuk dijadikan sebagai tumbuhan koleksi Kebun Raya Bogor tahun 1848. Biji kelapa sawit dari Kebun Raya Bogor tersebut kemudian disebarkan untuk ditanam menjadi tanaman hias atau ornamental, sekaligus sebagai percobaan uji lokasi baik di Pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, maupun Sumatera, khususnya di perkebunan tembakau Deli. Pada 1878, pembudidayaan kelapa sawit seluas 0,4 hektar dalam bentuk percobaan dilakukan di distrik Deli oleh Deli Maskapit. Hasil percobaan seperti yang dilaporkan G. Kroll, manajer Deli Maskapit, cukup mengembirakan dan bahkan produksinya lebih baik daripada di Afrika Barat, habitat asalnya. Walaupun demikian, pengolahan buah hasil menjadi kendala pada waktu itu, sehingga baru tahun 1911 perusahaan Belgia membuka usaha perkebunan kelapa sawit komersial pertama di Pulau Raja atau Asahan dan Sungai Liput, Aceh. Oleh karena itu, 1911 dianggap awal dari perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Pada tahun 1911, perusahaan Jerman juga membuka usaha perkebunan kelapa sawit di tanah Papua Hitam Ulu. Langkah investor Belgia dan Jerman tersebut diikuti oleh investor asing lainnya, termasuk Belanda dan Inggris. Tahun 1916 telah ada 19 perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia dan meningkat menjadi 34 perusahaan pada tahun 1920. Pabrik kelapa sawit PKS pertama di Indonesia dibangun di Sungai Liput 1918, kemudian di Tanah Hitam Ulu 1922. Perkembangan industri minyak sawit Indonesia mengalami akselerasi setelah berhasil melakukan penguatan perkebunan besar swasta nasional PBSN 1, 2, 3 dan diterapkan model perkebunan kelapa sawit sinergi antara petani dengan korporasi yang dikenal dengan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) atau NES, Nucleus Estate and Smallholder. Keberhasilan uji coba NES yang dibiayai Bank Dunia kemudian dikembangkan menjadi berbagai model PIR khusus dan PIR lokal 1980 sampai 1985 dikembangkan dalam rangka mengembangkan ekonomi lokal. PIR transmigrasi 1986-1995 dikaitkan dengan pengembangan wilayah baru dan PIR kredit koperasi primer untuk para anggotanya 1996 dikaitkan dengan pengembangan koperasi pedesaan melalui pola-pola PIR tersebut. Perkebunan kelapa sawit berkembang dari Sumatera Utara, Aceh, ke Riau, Kalimantan, dan ke daerah lain di Indonesia. Perkebunan kelapa sawit Indonesia meningkat dari sekitar 300.000 hektar pada tahun 1980 menjadi sekitar 11,6 juta hektar pada tahun 2016. Sedangkan produksi CPO meningkat dari sekitar 700.000 ton pada tahun 1980 menjadi 33,5 juta ton pada tahun 2016.
Pertumbuhan produksi CPO Indonesia yang begitu cepat merubah posisi Indonesia pada pasar minyak sawit dunia. Pada tahun 2006, Indonesia berhasil menggeser Malaysia menjadi produsen CPO terbesar dunia. Dan pada tahun 2016, bangsa Indonesia menjadi 54% dari produksi CPO dunia. Sedangkan Malaysia berada di posisi kedua dengan pangsa 32%. Produksi minyak sawit Indonesia sebagian besar ditujukan untuk ekspor, hanya sekitar 20-25% yang digunakan untuk konsumsi domestik. Konsumsi domestik tersebut mencakup untuk industri, oleofood, oleokimia, deterjen atau sabun, dan biodiesel. Sejak tahun 2011, Indonesia telah mendorong hilirisasi minyak sawit di dalam negeri melalui 3 jalur hilirisasi, yakni jalur hilirisasi industri oleofood, jalur hilirisasi industri oleokimia, dan jalur hilirisasi biofuel. Tujuannya selain meningkatkan nilai tambah juga mengurangi ketergantungan Indonesia pada pasar CPO dunia. Jalur hilirisasi biofuel dikaitkan dengan kebijakan mandatori biodiesel dari B5 2010, B10 2012, B15 2014, dan B20 2016. Jalur ini bertujuan selain untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor BBM fosil, juga mengurangi emisi dari BBM fosil. Untuk merealisasi kebijakan mandatori tersebut, produksi biodiesel berbasis minyak sawit, fatty acid methyl ester, ditingkatkan baik untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun untuk ekspor. Volume ekspor minyak sawit Indonesia mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan produksi. Tahun 2008, ekspor minyak sawit Indonesia baru mencapai 15 juta ton, meningkat menjadi 25 juta ton setara CPO pada tahun 2016. Peningkatan volume ekspor minyak sawit Indonesia juga disertai dengan perubahan dalam komposisi produk ekspor. Kebijakan hilirisasi minyak sawit di dalam negeri telah berhasil memperbaiki komposisi ekspor minyak sawit Indonesia dari dominasi minyak sawit mentah menjadi dominasi minyak sawit olahan. Jika tahun 2008 ekspor minyak sawit Indonesia sekitar 55% masih berupa minyak sawit mentah, tahun 2016 berubah menjadi 78% sudah dalam bentuk minyak sawit olahan. Ekspor minyak sawit Indonesia menghasilkan devisa yang penting bagi perekonomian nasional. Kontribusi ekspor CPO dan produk turunannya sangat penting dan menentukan neraca perdagangan sektor non-migas khususnya maupun perekonomian secara keseluruhan. Nilai ekspor CPO dan produk turunannya mengalami peningkatan dari 15,4 miliar US dollar 2008 meningkat menjadi 21,6 miliar US dollar 2011. Kemudian karena penurunan harga CPO dunia turun menjadi 17,8 miliar US dollar 2016. Besarnya nilai ekspor minyak sawit tersebut merupakan suatu net ekspor yang terbesar untuk ukuran satu kelompok komoditi dalam perekonomian Indonesia. Devisa hasil ekspor minyak sawit tersebut dari sudut pandang pembangunan juga lebih berkualitas dan berkelanjutan karena dihasilkan dari kebun-kebun sawit pada 190 kabupaten di Indonesia. Sekitar 41% disumbang oleh sawit rakyat. Komposisi produk olahan hasil hilirisasi domestik makin besar dan dihasilkan dengan kreativitas pelaku perkebunan dan tidak menggunakan subsidi dari pemerintah. Mitos dan fakta minyak sawit dalam persaingan minyak nabati global. Perkembangan minyak sawit dunia khususnya di Indonesia telah meningkatkan persaingan global antar minyak nabati, minyak kedelai, minyak bunga matahari, dan minyak rapeseed yang sebelumnya menguasai pasar minyak nabati dunia.
berhadapan dengan minyak sawit yang bertumbuh cepat, baik dari segi produksi maupun konsumsi. Berbagai bentuk persaingan tidak sehat melalui kampanye negatif, bahkan kampanye hitam dialami minyak sawit dunia sejak awal tahun 1980-an. Perkembangan minyak sawit Indonesia yang tergolong revolusioner menarik perhatian masyarakat global. Perubahan posisi minyak sawit menjadi minyak nabati utama dunia, menggantikan minyak kedelai yang hampir 100 tahun menjadi minyak utama dunia, telah melahirkan dinamika baru persaingan minyak nabati global. Kombinasi bentuk persaingan bisnis minyak nabati dengan mengeksploitasi isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan global mewarnai dinamika minyak sawit dunia, khususnya minyak sawit Indonesia. Berbagai isu ekonomi, sosial, dan lingkungan terkait dengan pengembangan industri minyak sawit Indonesia yang akan diuraikan berikut ini menjadi berbagai topik diskusi baik dalam forum masyarakat lintas negara dunia maupun di dalam negeri. Nah, kali ini kita akan menyajikan berbagai mitos yang dikembangkan pesaing minyak sawit sebagai bagian daripada kampanye negatif tersebut. Mitos perkebunan kelapa sawit lebih ekspansif dari tanaman minyak nabati lainnya di dunia. Faktanya, perkembangan perkebunan kelapa sawit dunia yang dinilai revolusioner atau cepat sesungguhnya hanya dibesar-besarkan saja. Data menunjukkan bahwa ekspansi perkebunan kelapa sawit dunia jauh lebih rendah dibandingkan dengan ekspansi perkebunan tanaman penghasil minyak nabati yang lain seperti kedelai, bunga matahari, dan rapeseed. 1965 sampai 2016, luas areal tanaman kedelai dunia meningkat seluas 96,17 juta hektar. Demikian juga tanaman rapeseed dan tanaman bunga matahari berturut-turut meningkat 26,59 juta dan 17,15 juta hektar pada periode yang sama. Perubahan tata guna tanah termasuk di dalamnya deforestasi yang terbesar terjadi pada perkebunan kedelai. Kemudian disusul perkebunan rapeseed dan perkebunan bunga matahari. Mitos perkebunan kelapa sawit dunia lebih luas dari perkebunan minyak nabati lainnya, sehingga produksi minyak sawit dunia lebih tinggi dari minyak nabati lain. Sedangkan peningkatan luas areal kelapa sawit hanya sekitar 16,61 juta hektar atau hanya 17% dari tambahan areal kedelai. Dengan demikian, tanaman yang penghasil minyak nabati yang paling ekspansif adalah kedelai, rapeseed, dan bunga matahari. Sedangkan ekspansi perkebunan kelapa sawit relatif kecil dibandingkan dengan perkebunan penghasil minyak nabati lainnya tersebut. Data di atas juga menunjukkan bahwa secara internasional, luas areal 4 tanaman penghasil minyak nabati utama dunia, kelapa sawit, kedelai, bunga matahari, dan rapeseed, pada tahun 2016 adalah sekitar 200,5 juta hektar. Dari luasan tersebut, 61% atau 121 juta hektar adalah areal kebun kedelai, sedangkan luas areal perkebunan kelapa sawit hanya 10%. Namun dari segi produksi minyak, dengan areal 121 juta hektar, kedelai hanya menghasilkan minyak sebesar 53 juta ton atau hanya 33% dari produksi 4 minyak nabati utama dunia. Sebaliknya, kelapa sawit dengan area seluas 20 juta hektar mampu menghasilkan minyak sebesar 65 juta ton atau 40% dari produksi 4 minyak nabati utama dunia. Besarnya produksi minyak sawit tersebut disebabkan tingginya produktivitas minyak perkebunan kelapa sawit yang jauh lebih tinggi dibandingkan produktivitas minyak tanaman penghasil minyak nabati lainnya. Akibat perbedaan produktivitas minyak per hektar tersebut telah terjadi perubahan pangsa produksi minyak sawit dan minyak kedelai dalam pasar minyak nabati dunia.
pangsa minyak sawit meningkat dari 22% 1965 menjadi 40% pada tahun 2016. Sedangkan pangsa minyak kedelai turun dari 59% menjadi 33% pada periode yang sama. Dengan demikian, cukup jelas bahwa besarnya pangsa minyak sawit dalam memproduksi minyak nabati dunia bukan karena luas perkebunan kelapa sawit yang lebih luas, tetapi karena produktivitas minyak sawit yang lebih tinggi daripada tanaman penghasil minyak nabati lainnya. Mitos perkebunan kelapa sawit menggunakan pupuk kimia anorganik yang lebih tinggi dari perkebunan penghasil minyak nabati lainnya dan menghasilkan residu polusi yang mencemari tanah dan air yang lebih tinggi. Kegiatan pertanian faktanya pada umumnya menggunakan pupuk kimia seperti pupuk nitrogen, fosfor, dan kalium, serta menggunakan pestisida. Data FAO 2013 menunjukkan tingkat penggunaan pupuk di setiap negara atau kawasan. Secara umum, negara-negara yang paling tinggi menggunakan pupuk untuk pertaniannya adalah negara-negara kawasan Eropa, yang juga merupakan produsen minyak bunga matahari, minyak rapeseed, dan minyak kedelai. Penggunaan pupuk yang tinggi umumnya berkorelasi dengan polusi residu pupuk, baik di tanah maupun di air. Konsumsi pupuk di setiap hektar lahan pertanian Indonesia, termasuk di dalamnya perkebunan kelapa sawit, masih relatif rendah. Penggunaan pupuk yang relatif rendah tersebut berarti juga polusi residu pupuk lebih rendah. Untuk membandingkan minyak nabati mana yang paling banyak menggunakan pupuk sehingga menghasilkan polusi air dan tanah yang lebih besar, dapat dihitung atas dasar yang sama, yakni konsumsi pupuk dan polusi tanah dan air residu untuk menghasilkan setiap ton minyak nabati. Berdasarkan data, tampak bahwa minyak kedelai adalah paling tinggi menggunakan pupuk NPK, pestisida maupun energi fosil. Urutan kedua adalah minyak rapeseed. Akibat polusi residu pupuk dan pestisida di dalam tanah dan air juga lebih tinggi pada perkebunan penghasil minyak kedelai dan minyak rapeseed. Sedangkan minyak sawit menggunakan pupuk, pestisida, dan energi fosil yang relatif rendah. Mitos perkebunan kelapa sawit Indonesia merupakan monokultur terluas di dunia. Faktanya, semua komoditas pertanian dunia yang dibudidayakan pada kawasan budidaya pertanian merupakan monokultur. Gandum, jagung, kacang-kacangan, padi, dan lain-lain di seluruh negara dibudidayakan secara monokultur. Menurut data USDA 2017, dari 224,28 juta hektar gandum dunia berada di India, 30,2 juta hektar, EU 26,9 juta hektar, Cina 24,3 juta hektar, Rusia 26,9 juta hektar, USA 17,7 juta hektar, dan Australia 12,9 juta hektar. Sementara dari sekitar 177,45 juta hektar yang jagung dunia berada di Amerika Serikat, 35 juta hektar, Cina 36 juta hektar, Brazil 16,4, dan India 9,5 juta hektar, sedangkan dari 159 juta hektar padi dunia berada di India 44,5 juta hektar, Cina 30,3 juta hektar, dan Indonesia 12,1 juta hektar. Untuk tanaman minyak nabati dunia, perkebunan kelapa sawit Indonesia luasnya tahun 2016 sekitar 11,6 juta hektar, lebih kecil daripada kebun kacang kedelai yang dimiliki oleh negara-negara produsen utama minyak kedelai. Di Amerika Serikat pada tahun 2016, luas kebun kedelai adalah 33,6 juta hektar. Sementara di Brazil sekitar 33,8 juta hektar, yang berarti 3 kali lebih luas. Dan kebun sawit Indonesia, di Argentina luas kebun kedelai adalah 19,5 juta hektar dan di India sekitar 11,4 juta hektar. Dengan demikian,
perkebunan kelapa sawit Indonesia bukanlah komoditi monokultur terluas di dunia, baik antar jenis komoditi maupun dalam kelompok komoditi tanaman minyak nabati dunia. Perbandingan dunia luas kebun sawit Indonesia hanya sepertiga luas kebun kacang kedelai Amerika Serikat atau Brazil. Sementara secara nasional, luas tanaman padi masih lebih luas daripada kebun sawit. Mitos untuk mengganti diesel, biodiesel berbahan baku minyak nabati kedelai, rapeseed atau bunga matahari lebih tinggi menghemat emisi GHG dibandingkan dengan biodiesel berbahan baku minyak sawit. Faktanya, berbagai penelitian baik di Indonesia maupun di Eropa menunjukkan bahwa dengan menggunakan life cycle analysis, pergantian bahan bakar diesel atau solar dengan biodiesel sawit akan mengurangi emisi gas rumah kaca dari mesin diesel sekitar 50-60%. Bahkan menurut European Commission, apabila biodiesel sawit yang dihasilkan dari PKS dengan methane capture, pengurangan emisi GHG dapat mencapai 62%. Hasil penelitian Matthews dan Ardianto 2015 juga mendukung temuan Uni Eropa tersebut bahwa penggunaan biodiesel sawit sebagai pengganti diesel dapat menurunkan GHG di atas 60%. Penghematan emisi GHG akibat penggunaan biodiesel berbahan baku sawit tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan penghematan emisi yang diperoleh dari biodiesel berbahan baku minyak rapeseed, minyak kedelai maupun minyak bunga matahari. Dengan kata lain, penggunaan biodiesel minyak sawit sebagai pengganti diesel dapat menurunkan emisi GHG yang lebih besar dibandingkan dengan jika digunakan biodiesel berbahan baku kaca kedelai, rapeseed maupun minyak bunga matahari. Mitos impor minyak sawit merugikan negara-negara maju. Faktanya, manfaat minyak sawit Indonesia tidak hanya dinikmati oleh masyarakat Indonesia saja, melainkan hampir seluruh masyarakat dunia ikut menikmatinya melalui kegiatan ekspor minyak sawit Indonesia ke berbagai negara. Negara-negara utama tujuan ekspor minyak sawit Indonesia selama ini adalah India, China, Eropa, Union, dan negara lainnya. Minyak sawit sebagai minyak nabati yang tersedia dalam volume yang cukup secara global dan dengan harga kompetitif menyebabkan minyak sawit banyak dikonsumsi di hampir di setiap negara. Kehadiran minyak sawit juga mengurangi masalah trade of full food yang dihadapi negara-negara maju termasuk Uni Eropa sebagaimana analisis OECD 2007. Jika EU mengurangi 10% saja konsumsi BBM fosil dan digantikan dengan biofuel, sebagaimana EU Energi Direktif, Uni Eropa harus mengkonversi 70% lahan pertaniannya menjadi tanaman minyak nabati. Sedangkan untuk mensubstitusi 10% diesel dengan biodiesel berbasis kedelai, USA harus mengkonversi 30% lahan pertaniannya untuk kebun kedelai, sehingga akan mengganggu ketahanan pangan USA dan EU bahkan secara global. Dengan ketersediaan minyak sawit secara internasional, program substitusi BBM fosil dengan biodiesel dapat dilakukan Uni Eropa dan USA tanpa mengkonversi lahan pertaniannya. Hal ini untuk Uni Eropa telah terkonfirmasi, di mana sekitar 38% impor minyak sawit EU dipergunakan untuk energi baik biodiesel maupun listrik. Ketersediaan minyak sawit di negara-negara maju juga menciptakan manfaat ekonomi di negara-negara importir. Untuk Uni Eropa misalnya, manfaat ekonomi yang tercipta di EU akibat penggunaan minyak sawit setiap tahun meningkatkan GDP Uni Eropa sebesar 5,7 miliar euro, menciptakan penerimaan pemerintah 2,6 miliar euro dan menciptakan kesempatan kerja 117.000 orang. Mitos minyak sawit merugikan negara-negara berpendapatan rendah. Faktanya,
harga minyak sawit di pasar internasional konsisten lebih murah dibandingkan dengan minyak nabati lain. Harga minyak sawit yang lebih kompetitif tersebut memberi manfaat bagi masyarakat dunia, khususnya masyarakat negara-negara berpendapatan rendah. Pertama, harga minyak sawit yang relatif murah dan tersedia secara internasional dapat mencegah kenaikan berlebihan harga minyak nabati lain seperti minyak kedelai, minyak rapeseed, dan minyak bunga matahari. Kedua, menyediakan minyak sawit dengan harga lebih murah bagi negara-negara berpendapatan rendah seperti kawasan Afrika dan Asia Tengah. Dan ketiga, dengan tingkat pendapatan yang sama, rakyat di negara-negara berpendapatan rendah dapat mengkonsumsi minyak nabati dalam jumlah yang lebih banyak. Mitos untuk memenuhi kebutuhan minyak nabati global di masa yang akan datang lebih baik dipenuhi dari minyak kedelai, rapeseed, bunga matahari. Oleh karena itu, ekspansi perkebunan kelapa sawit sebaiknya dihentikan. Faktanya, untuk memperkirakan kebutuhan minyak nabati global ke depan diperlukan perkiraan jumlah penduduk dunia dan konsumsi per kapita minyak nabati dunia menuju 2050. Untuk proyeksi populasi penduduk dunia digunakan data proyeksi medium yang dikeluarkan UNPD, yakni penduduk dunia tahun 2050 akan mencapai 9,2 miliar orang. Proyeksi konsumsi per kapita minyak nabati dunia 2050 diperagakan dalam 3 skenario berikut. Skenario pertama, kebutuhan didasarkan pada rekomendasi gizi FAO 1994, edible use dan non-edible use di luar biofuel, yakni 21 kg per kapita per tahun. Skenario kedua, diasumsikan konsumsi minyak nabati dunia, pangan dan non-pangan selain biofuel mengikuti proyeksi rataan konsumsi minyak nabati India dan Cina, yakni 25 kg per kapita per tahun pada tahun 2050. Namun, skenario pertama dan kedua tersebut kurang realistis karena negara maju, USA dan Eropa, konsumsinya tahun 2008 sudah lebih dari 37 kg per kapita per tahun. Tentu masyarakat negara maju tidak bersedia menurunkan konsumsinya atau kesejahteraannya. Dan skenario ketiga, diasumsikan seluruh negara dunia akan mencapai rata-rata konsumsi minyak nabati, pangan dan non-pangan selain biofuel. Negara Eropa dan USA tahun 2008 yakni 37 kg per kapita per tahun pada tahun 2050. Skenario ketiga ini mengasumsikan negara-negara maju tersebut tidak lagi menambah konsumsi minyak nabatinya menuju 2050. Dengan skenario ini, maka kebutuhan minyak nabati dunia tahun 2050 adalah sebagaimana disajikan pada tambahan produksi minyak nabati dunia menuju 2050 berkisar antara 24 sampai 170 juta ton. Menuju tahun 2050 diasumsikan produksi minyak nabati lain selain minyak kedelai dan minyak sawit tidak mungkin lagi ditingkatkan dari produksi tahun 2014. Sehingga tambahan konsumsi minyak nabati dunia dipenuhi dari minyak kedelai dan minyak sawit. Peningkatan produksi minyak kedelai khususnya melalui perluasan areal masih mungkin terjadi di kawasan Amerika Selatan sebagaimana terjadi dalam 10 tahun terakhir. Demikian juga perluasan areal kebun sawit masih mungkin dilakukan di Indonesia maupun di kawasan Afrika Tengah. Pertanyaannya adalah untuk memenuhi tambahan kebutuhan minyak nabati tersebut, apakah masyarakat dunia memilih meningkatkan produksi minyak kedelai atau minyak sawit? Jika masyarakat dunia memilih cara pemenuhan tambahan minyak nabati menuju 2050 dari peningkatan produksi minyak kedelai, maka diperlukan tambahan areal baru kebun kedelai dunia seluas 340 juta hektar dengan asumsi produktivitas 0,5 ton minyak per hektar. Hal ini berarti masyarakat dunia akan kehilangan hutan.
seluas 340 juta hektar di Amerika Selatan. Jika masyarakat dunia memilih pemenuhan tambahan kebutuhan minyak nabati dunia menuju 2050 dari minyak sawit, maka ekspansi kebun sawit yang diperlukan hanya cukup seluas 34 juta hektar. Asumsi produktivitas 5 ton minyak per hektar. Dengan kata lain, pemenuhan tambahan kebutuhan minyak nabati dunia menuju tahun 2050 melalui ekspansi kebun sawit jauh lebih menghemat deforestasi, hanya 34 juta hektar, dibandingkan dengan melalui ekspansi kebun kedelai 340 juta hektar. Ekspansi kebun sawit dunia jauh lebih menguntungkan bagi dunia daripada ekspansi kebun kedelai. Bahkan, ekspansi kebun sawit dapat menghindari deforestasi global yang lebih besar khususnya di Amerika Selatan. Mitos gerakan lembaga swadaya masyarakat anti sawit global dan lokal adalah bermotif pelestarian lingkungan, bukan menghambat sawit. Faktanya, selama ini negara-negara barat baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui LSM secara intensif menyerang industri minyak sawit dunia, khususnya minyak sawit Indonesia. Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia dipersepsikan menyebabkan emisi GHG yang cukup besar. Gerakan anti sawit sudah dimulai awal tahun 1980-an. Pada awalnya tema yang diusung oleh gerakan tersebut adalah isu kesehatan, yakni tropical oil. Diisukan mengandung kolesterol. Kemudian tahun 1990-an, tema yang diusung pengkaitan minyak sawit dengan penyakit kardiovaskular. Tema pengkaitan lingkungan hidup dengan minyak sawit dimulai sejak awal tahun 2000 sampai sekarang. Selain melalui kampanye negatif, berbagai cara dilakukan untuk menekan perkembangan industri minyak sawit Indonesia, mulai dari kebijakan tarif impor minyak sawit, tuntutan sertifikasi keberlanjutan produk minyak sawit, sampai pada intervensi kebijakan di Indonesia, moratorium hutan, peraturan pengelolaan gambut, pengelolaan limbah, perkebunan kelapa sawit, Indonesia Palm Oil Pledge, labelisasi palm oil free, dan lain-lain dikendalikan oleh negara barat melalui LSM di Indonesia. Benarkah gerakan anti sawit yang menghambat berkembangnya industri minyak sawit di Indonesia memiliki rasionalitas untuk melestarikan lingkungan hidup, terutama untuk menurunkan emisi GHG Indonesia? Fakta-fakta empiris membuktikan bahwa gerakan tersebut tidak memiliki dasar rasionalitas yang memadai. Menurut IEA 2016, emisi GHG global 68% bersumber dari konsumsi bahan bakar fosil. Negara-negara pengemisi GHG terbesar dunia adalah China, Amerika Serikat, dan India. Keempat negara tersebut menyumbang sekitar 50% emisi GHG global. Kontribusi Indonesia dalam emisi GHG global hanya 1,3%. Data FAO 2013 menunjukkan bahwa kontribusi pertanian global hanya sekitar 11% dari emisi GHG global. Sekitar 95% emisi GHG pertanian global disumbang oleh sektor peternakan, pertanian padi, dan penggunaan pupuk. Kontribusi pemanfaatan lahan gambut global hanya sekitar 2%. Sumber emisi GHG pertanian Indonesia terbesar adalah pertanian padi dan kegiatan peternakan. Sekitar 66% emisi GHG pertanian Indonesia berasal dari pertanian padi dan peternakan. Kontribusi pemanfaatan lahan gambut untuk pertanian perkebunan hanya menyumbang sekitar 19% emisi GHG pertanian Indonesia, atau hanya sekitar 1% dari emisi GHG di Indonesia. Demikian juga deforestasi global. Deforestasi terbesar terjadi sebelum tahun 1980 berada di kawasan Eropa dan Amerika Utara, Matthew 1983. Kemudian deforestasi periode 1990 sampai 2008 yang terbesar terjadi di Amerika Selatan untuk ekspansi ranch sapi, kebun kedelai, kebun jagung, dan tebu.
Europe Commission 2013. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, jelas terlihat bahwa gerakan anti sawit yang selama ini mengatasnamakan pelestarian lingkungan atau emisi GHG tidak didukung fakta-fakta empiris. Jika maksudnya benar-benar untuk mengurangi emisi GHG Indonesia, maka LSM semestinya perlu mendorong pengurangan bahan bakar fosil sebagai penyumbang emisi GHG terbesar di Indonesia. Penerapan sertifikasi Palm Oil Sustainability dimaksud untuk mengurangi emisi GHG pertanian Indonesia, maka seharusnya yang perlu dijadikan prioritas sertifikasi sustainability adalah pertanian padi sawah dan peternakan, bukan perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan urutan negara penghasil emisi GHG, maka untuk melindungi bumi ini semestinya pengurangan emisi GHG global harus ditekankan kepada negara emiter utama dunia seperti China, India, dan Amerika Serikat. Mengapa para LSM global tidak menggunakan energinya untuk menekan negara-negara pengemisi GHG terbesar tersebut? Dan mengapa LSM global lebih tertarik mempersoalkan emisi GHG perkebunan kelapa sawit Indonesia yang kontribusinya sangat kecil dalam emisi GHG global? Penurunan konsentrasi GHG pada atmosfer bumi tidak hanya dilakukan pada sektor produksi, tetapi lebih penting lagi di sektor konsumsi. Josh Gesku-Rogan 1971, ekonom Rumania, menyatakan yang perlu dilakukan oleh negara-negara maju bukanlah sustainable development saja, tetapi sustainable the growth. Negara-negara utama pengemisi GHG global harus menurunkan konsumsi energi dan pangan agar emisi GHG berkurang. Sayangnya, mengurangi konsumsi sama artinya dengan menurunkan kesejahteraan masyarakat negara maju. Apakah masyarakat negara-negara maju bersedia hidup dengan kesejahteraan yang lebih rendah? Jika rasionalitas gerakan anti sawit bukan upaya menurunkan emisi GHG global, apa motif dibalik gerakan tersebut? Motif gerakan anti sawit yang disponsori Barat tersebut kemungkinannya adalah salah satu atau kombinasi kedua hal berikut. Pertama, bagian dari strategi persaingan minyak nabati global, dan kedua, pengalihan tanggung jawab peningkatan emisi GHG global dari negara barat ke negara berkembang termasuk Indonesia. Motif persaingan minyak nabati global tersebut merupakan kelanjutan dari gerakan sejak tahun 1980-an. Peningkatan produksi minyak sawit global khususnya dari Indonesia telah menggeser dominasi minyak kedelai, minyak bunga matahari, dan minyak rapeseed dalam produksi dan konsumsi minyak nabati global. PASPI 2014, Sipayung, dan Purba 2015. Produsen utama minyak kedelai adalah Amerika Serikat, sementara produsen minyak bunga matahari dan rapeseed adalah EU28. Penurunan pangsa pasar minyak kedelai, rapeseed, dan bunga matahari di pasar minyak nabati global bagi Amerika Serikat dan EU28 bukan hanya masalah bisnis semata, tetapi menyangkut nasib subsidi besar yang diberikan EU28 dan Amerika Serikat kepada petaninya setiap tahun. Oleh karena itu, selain asosiasi produsen minyak nabati kedua negara tersebut, pemerintah kedua negara tersebut juga ikut melindungi petaninya melalui kebijakan pembatasan impor dan menekan produsen minyak nabati pesaing mereka, yakni minyak sawit. Motif pengalihan tanggung jawab peningkatan emisi GHG global dari negara barat sebagai pengemisi GHG terbesar ke negara berkembang tampaknya masuk akal sebagai konsekuensi ketidakrelaan masyarakat negara-negara barat menurunkan konsumsi atau tingkat kesejahteraan agar emisi GHG berkurang. Masyarakat negara-negara barat memiliki pendapatan per kapita lebih dari 10 kali lipat dari pendapatan per kapita Indonesia, mengkonsumsi pangan dan energi per kapita yang juga lebih dari 10 kali lipat dari konsumsi per kapita pangan dan energi Indonesia. Jika ingin menurunkan emisi GHG global,
maka konsumsi per kapita energi dan pangan negara-negara barat tersebut pada kenyataannya masyarakat negara-negara barat tidak bersedia menurunkan konsumsinya dan memilih untuk mengalihkan tanggung jawab tersebut kepada negara berkembang termasuk Indonesia. Dengan memanfaatkan superioritas barat pada semua bidang, dengan mudah menekan negara-negara berkembang agar menanggung tanggung jawab tersebut. Kemampuan finansial yang dimiliki barat dengan mudah menservis oknum pejabat dan bahkan ahli-ahli di negara berkembang agar negara-negara berkembang bersedia menanggung kesalahan masa lalu barat yang telah menghabisi hutannya termasuk penghuninya dan mempertahankan emisi GHG mereka sendiri agar kesejahteraannya tidak opini bahwa industri minyak sawit hanya bermanfaat bagi pelakunya dan kurang memberi manfaat bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Meskipun industri minyak sawit telah berhasil menempatkan Indonesia sebagai produsen CPO terbesar dunia, sekaligus produsen minyak nabati dunia, banyak pertanyaan yang terkait dengan kontribusi industri minyak sawit dalam perekonomian atau pembangunan ekonomi nasional. Beberapa mitos berikut ini sering diselamatkan kepada industri minyak sawit, untuk itu perlu dijawab dengan data-data dan bukti-bukti empiris. Mitos perkebunan kelapa sawit bersifat eksklusif yang manfaat ekonominya hanya dinikmati oleh pelaku industri minyak sawit itu sendiri dan sangat sedikit dinikmati masyarakat umum. Faktanya, suatu kegiatan ekonomi dikatakan bersifat eksklusif jika perkembangan kegiatan ekonomi yang bersangkutan hanya menghasilkan manfaat yang terbatas pada pelakunya dan tidak memberi dampak bagi masyarakat secara umum. Untuk membuktikan apakah industri minyak sawit bersifat eksklusif atau inklusif, dapat dilihat dengan indikator dampak multiplier output pendapatan, nilai tambah, dan tenaga kerja. Data tabel input-output perekonomian Indonesia tahun 2008 menunjukkan indeks multiplier perkebunan kelapa sawit. Indeks multiplier output pendapatan tenaga kerja dan nilai tambah perkebunan kelapa sawit lebih besar dari 1. Hal ini berarti dampak multiplier perkebunan kelapa sawit lebih besar daripada rata-rata dampak multiplier sektor-sektor ekonomi nasional. Hal ini juga bermakna bahwa perkembangan perkebunan kelapa sawit yang disebabkan oleh peningkatan konsumsi, investasi, maupun ekspor akan menciptakan manfaat yang lebih besar baik dalam bentuk output, pendapatan, nilai tambah, dan penciptaan kesempatan kerja, bukan hanya pada perkebunan kelapa sawit, tetapi juga dalam perekonomian secara keseluruhan. Jika terjadi peningkatan ekspor minyak sawit selain peningkatan pendapatan pada perkebunan kelapa sawit, direct effect, juga terjadi peningkatan pendapatan melalui indirect effect dan induced consumption effect. Pada sektor-sektor perekonomian nasional khususnya pada 10 sektor ekonomi utama, demikian juga melalui mekanisme yang sama penciptaan kesempatan kerja baru, tidak hanya terjadi pada perkebunan kelapa sawit, tetapi juga terjadi pada sektor-sektor ekonomi nasional tersebut. Berdasarkan uraian ini, perkebunan kelapa sawit secara ekonomi bukanlah kegiatan ekonomi yang eksklusif, melainkan kegiatan ekonomi yang bersifat inklusif. Pertumbuhan perkebunan kelapa sawit akan menciptakan kue ekonomi bagi sektor-sektor ekonomi nasional, baik yang terkait langsung maupun yang terkait secara tidak langsung dengan perkebunan kelapa sawit. Mitos industri minyak sawit Indonesia sektor ekonomi yang ekstraktif. Faktanya, suatu sektor ekonomi disebut ekstraktif jika hanya mengambil atau memanen yang tersedia di alam. Hal ini termasuk berburu, memancing, logging, dan pertambangan. Berbeda dengan kegiatan tersebut. Perkebunan kelapa sawit merupakan kegiatan ekonomi non-ekstraktif karena produksi CPO diperoleh dengan cara membudidayakan kelapa sawit serta melakukan pengolahan lebih lanjut dengan menggunakan manajemen dan ilmu pengetahuan atau teknologi modern. Peningkatan produksi CPO bersumber dari kombinasi peningkatan luas areal dan peningkatan produktivitas minyak per hektar. Sumbangan produktivitas dalam produksi minyak sawit Indonesia sampai dengan tahun 2016 secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
jika selama periode 1970 sampai 1990 kontribusi produktivitas masih sekitar 39% meningkat menjadi 44% dalam periode 1991 sampai 2000 dan menjadi 45% dalam periode 2000-2016. Dengan kata lain, peningkatan produksi CPO Indonesia tidak hanya disumbang oleh peningkatan luas areal, tetapi juga dari peningkatan produktivitas. Kedepan, kontribusi produktivitas diharapkan makin besar dan menjadi sumber pertumbuhan produksi minyak sawit nasional. Pertumbuhan produksi CPO yang disebabkan oleh peningkatan produktivitas lebih sustainable dibandingkan dari perluasan areal pada acara 100 tahun perkebunan sawit Indonesia tahun 2011 telah disepakati untuk mencapai produktivitas jangka panjang yakni 35 ton TBS per hektar dan dengan rendemen 26% atau setara dengan sekitar 9 ton minyak per hektar. Mitos industri minyak sawit Indonesia hanya mengekspor bahan mentah. Industri minyak sawit Indonesia meski memiliki sejarah panjang sejak masa kolonial, pada dasarnya baru memperoleh momentum percepatan perkembangan sejak tahun 2000 pasca reformasi 1998. Dari segi waktu, perkembangan industri minyak sawit di Indonesia berbeda dengan industri minyak sawit Malaysia yang telah lebih dahulu berkembang. Apalagi bila dibandingkan dengan industri minyak nabati Eropa atau Amerika Serikat yang telah berkembang sejak 100 tahun yang lalu. Dalam 15 tahun terakhir, industri minyak sawit Indonesia telah mengalami lompatan perkembangan bukan hanya pada luas areal, tetapi juga pada industrialisasi. Industrialisasi minyak sawit Indonesia tercermin dari perubahan komposisi produk minyak sawit yang diekspor. Produk minyak sawit yang diekspor Indonesia sampai tahun 2011 memang masih didominasi oleh minyak sawit mentah. Namun setelah tahun 2011 mengalami perubahan di mana minyak sawit olahan sudah melampaui volume ekspor minyak sawit mentah. Dengan demikian, industri minyak sawit Indonesia telah beralih dari pengekspor minyak sawit mentah kepada minyak sawit olahan. Tentu saja, peluang untuk memperdalam hilirisasi sawit lebih hilir dari yang dicapai saat ini masih terbuka luas ke depan. Devisa yang dihasilkan industri minyak sawit Indonesia relatif kecil dibandingkan industri-industri ekspor Indonesia lainnya, sehingga ekspor minyak sawit Indonesia tidak terlalu penting bagi perekonomian nasional. Faktanya, devisa negara merupakan suatu ekspor neto yakni nilai ekspor dikurangi dengan nilai impornya. Suatu industri ekspor meskipun menyumbang nilai ekspor yang besar, apabila nilai impornya juga besar, maka secara neto akan menghasilkan devisa yang kecil bahkan dapat menjadi defisit devisa. Dalam perekonomian Indonesia, sektor non-migas termasuk di dalamnya industri minyak sawit merupakan sektor andalan untuk menghasilkan devisa negara. Selama periode 2008-2016, nilai ekspor neto sektor non-migas mengalami fluktuasi tetapi secara neto masih surplus. Jika nilai ekspor non-migas dipisahkan antara ekspor minyak sawit dan non-minyak sawit, akan terlihat bahwa nilai neto ekspor minyak sawit secara konsisten mengalami surplus dan kecenderungan yang meningkat. Sebaliknya, nilai neto ekspor di luar minyak sawit cenderung menurun dari surplus dan menjadi defisit. Secara total, nilai neto ekspor non-migas masih mengalami surplus yang disumbang oleh ekspor minyak sawit. Data tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa ekspor minyak sawit merupakan komponen penting dan penyelamat neraca perdagangan non-migas Indonesia. Tanpa ekspor minyak sawit, neraca perdagangan Indonesia akan mengalami defisit, negatif devisa. Mitos industri minyak sawit tidak berkontribusi pada penerimaan pemerintah. Faktanya, selain sebagai sumber devisa negara, ekspor minyak sawit dan produk turunannya juga merupakan sumber penerimaan pemerintah yakni dari bea keluar minyak sawit. Secara akumulatif, penerimaan pemerintah dari bea keluar minyak sawit meningkat dari 4,2 triliun 2007 menjadi Rp 111,6 triliun 2016.
Data tersebut sangat jelas memperlihatkan bahwa industri minyak sawit Indonesia juga merupakan kontribusi pada penerimaan pemerintah. Nilai penerimaan pemerintah berupa bea keluar minyak sawit tersebut masih lebih besar dibandingkan nilai akumulatif subsidi yang diterima petani tanaman pangan, peternak, dan nelayan selama 5 tahun terakhir. Tentu, selain dari bea keluar sama seperti sektor-sektor ekonomi lainnya, industri minyak sawit juga menjadi sumber penerimaan pajak pemerintah yang cukup besar baik dari PBB, PPN, dan PPH. Sayangnya data yang rinci belum dapat ditampilkan di sini. Industri minyak sawit Indonesia tidak memiliki kebijakan hilirisasi sehingga nilai tambah yang tercipta tidak bertumbuh. Ini mitos, karena faktanya Indonesia telah memiliki kebijakan hilirisasi industri minyak sawit. Memang sebelum tahun 2008 kebijakan hilirisasi berjalan secara revolusioner tanpa dukungan kebijakan yang fokus pada hilirisasi minyak sawit. Sejak tahun 2008, kebijakan hilirisasi semakin fokus dan intensif terutama untuk menyelamatkan pertumbuhan produksi CPO yang makin cepat. Secara garis besar, ada 3 jalur strategi hilirisasi minyak sawit di dalam negeri, yakni jalur hilirisasi oleofood, minyak goreng, margarin, specialty fat, dan oleo pangan lainnya. Yang kedua, jalur hilirisasi oleokimia untuk menghasilkan produk yang lebih hilir seperti surfaktan, lubrikan, dan lain-lain. Dan jalur yang ketiga, hilirisasi biodiesel untuk menghasilkan energi nabati berbasis sawit, fatty acid methyl ester, sebagai substitusi energi fosil. Melalui berbagai jalur hilirisasi tersebut, diharapkan akan diperoleh produk-produk hilir sawit yang lebih memiliki nilai tambah. Menurut data tabel input-output Indonesia, nilai tambah industri minyak sawit telah mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan nilai tambah terjadi pada perkebunan kelapa sawit maupun industri hilir minyak sawit. Diperkirakan, pertumbuhan nilai tambah tersebut akan makin cepat dan luas akibat percepatan hilirisasi minyak sawit dan peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit yang sedang berlangsung. Mitos industri minyak sawit tidak banyak menyerap tenaga kerja nasional. Faktanya, industri minyak sawit, khususnya perkebunan kelapa sawit, merupakan suatu industri dengan teknologi relatif padat, karya labor intensif, dan bukan padat modal. Oleh karena itu, setiap pertambahan produksi minyak sawit hanya mungkin terjadi jika dilakukan peningkatan penggunaan tenaga kerja. Secara umum, jumlah tenaga kerja yang terserap pada industri minyak sawit mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yakni 2,1 juta orang tahun 2000 menjadi 8,2 juta orang tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa industri minyak sawit adalah padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. Mitos pergantian solar dengan biodiesel sawit merupakan kerugian Indonesia. Faktanya, berdasarkan realisasi kebijakan mandatory biodiesel tahun 2014-2016, di Indonesia menghasilkan akumulasi penghematan solar emisi CO2 dan devisa impor solar. Secara akumulasi, impor solar yang berhasil dihemat adalah 5 juta ton, dengan penghematan devisa untuk impor solar sebesar 2,3 miliar US dollar. Selain itu juga menghemat emisi CO2 sebesar 12,4 juta ton CO2. Dengan demikian, kebijakan mandatory biodiesel memberikan manfaat ganda bagi Indonesia, yakni membangun kedaulatan energi nasional melalui penghematan solar impor dan devisa impor solar. Selain itu, kebijakan tersebut mengurangi emisi CO2 nasional. Mitos perkebunan kelapa sawit mengurangi lahan pertanian padi di Indonesia. Faktanya,
Konversi lahan pertanian baik antar komoditas maupun antar sektor merupakan fenomena normal yang terjadi seiring dengan kemajuan pembangunan. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman memberikan kebebasan bagi petani untuk memilih komoditas yang ditanam, konversi lahan pangan utama yakni lahan padi yang luas dapat mengancam penyediaan beras nasional. Perkembangan luas kebun sawit di Indonesia yang hampir seluruhnya di luar Pulau Jawa ternyata tidak mengurangi luas areal padi. Berdasarkan data Kementerian Pertanian 2015, areal pertanian padi di luar Pulau Jawa justru cenderung meningkat. Sebaliknya, lahan padi di Pulau Jawa justru menunjukkan kecenderungan yang menurun akibat konversi ke sektor non-pertanian, seperti sektor industri, infrastruktur, dan perumahan. Namun, secara keseluruhan, luas areal padi nasional masih relatif stabil pada sekitar 13 juta hektar dengan kecenderungan yang meningkat. Dengan data tersebut menunjukkan bahwa perluasan kebun sawit di luar Pulau Jawa secara keseluruhan tidak mengurangi luas areal tanaman padi. Luas areal padi di luar Pulau Jawa justru menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Sebaliknya, lahan padi di Pulau Jawa padahal bukan daerah pengembangan kelapa sawit justru mengalami kecenderungan yang menurun akibat konversi ke sektor non-pertanian yang mungkin lebih produktif. Tentu saja pada level daerah atau lokal, terjadi konversi areal pertanian padi menjadi areal non-padi termasuk untuk sawit rakyat, karena petani merasa lebih menguntungkan mengembangkan usaha non-padi. Pilihan petani untuk memilih komoditas atau usaha yang menguntungkan baginya dilindungi Undang-Undang Nomor 12 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Namun, secara keseluruhan ekspansi kebun sawit yang seluruhnya di luar Pulau Jawa juga diikuti ekspansi areal tanaman padi. Pembangunan daerah pedesaan (rural development) merupakan salah satu fokus kebijakan pembangunan di Indonesia. Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia, yakni 58% tahun 2000 dan 50% tahun 2012, berada di kawasan pedesaan yang perlu ditingkatkan kesejahteraannya. Angkatan kerja terbesar berada dan bekerja di kawasan pedesaan atau pertanian. Jumlah penduduk miskin Indonesia sebagian besar berada di kawasan pedesaan atau pertanian. Oleh karena itu, pembangunan pedesaan di Indonesia hendaklah fokus pada peningkatan pendapatan di pedesaan dan pengurangan kemiskinan. Berbagai mitos berikut ini sering ditujukan pada kaitan pengembangan perkebunan kelapa sawit dengan pembangunan daerah pedesaan. Ada mitos perkebunan kelapa sawit mengeksploitasi sumber daya daerah dan menciptakan keterbelakangan di kawasan pedesaan. Sejak awalnya, di tahun 1980-an, faktanya pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia baik sebagai bagian dari pembangunan pertanian maupun pengembangan daerah transmigrasi ditujukan untuk membuka dan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan pedesaan, daerah terbelakang, pinggiran, pelosok, terisolir, hinterland dikembangkan menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru. Pembangunan perkebunan kelapa sawit dalam konteks pembangunan kawasan pedesaan merupakan kegiatan ekonomi pioner. Daerah pedesaan yang umumnya masih kosong, terisolasi dan terbelakang ditetapkan pemerintah untuk kawasan pembangunan perkebunan kelapa sawit. Dikembangkan oleh perusahaan negara, BUMN, PN, atau perusahaan swasta sebagai inti dan masyarakat lokal, PRP, sebagai plasma dalam suatu kerjasama peer atau bentuk kemitraan yang lain. Mengingat daerah yang bersangkutan masih terisolasi, maka PN atau PS harus membuka jalan atau jembatan masuk access road, pembangunan jalan usaha tani, pembangunan kebun inti dan plasma, pembangunan perumahan karyawan, fasilitas pendidikan dan kesehatan, fasilitas sosial atau umum, dan pemeliharaan tanaman belum menghasilkan.
Berkembangnya perkebunan baru inti plasma menarik investasi petani lokal untuk ikut menanam kelapa sawit sebagai perkebunan rakyat mandiri. Umumnya jumlah perkebunan rakyat ini bertumbuh cepat dalam suatu wilayah sehingga luas kebun perkebunan rakyat mandiri secara total lebih luas dari kebun pola pir. Pertumbuhan perkebunan kelapa sawit baik inti, plasma maupun petani mandiri mendorong berkembangnya usaha kecil menengah koperasi yang bergerak pada supplier barang atau jasa industri perkotaan maupun pedagang hasil-hasil pertanian atau perikanan peternakan untuk kebutuhan pangan masyarakat perkebunan kelapa sawit. Pada tahap selanjutnya, pertumbuhan kelapa sawit khususnya setelah menghasilkan minyak sawit atau CPO di kawasan tersebut berkembang pusat-pusat pemukiman, perkantoran, pasar, dan lain-lain. Sedemikian rupa sehingga secara keseluruhan menjadi suatu agropolutan. Menurut Kementerian Transmigrasi dan Tenaga Kerja 2014 sampai tahun 2013 setidaknya 50 kawasan pedesaan terbelakang atau terisolir telah berkembang menjadi kawasan pertumbuhan baru dengan basis sentra produksi CPO, antara lain Sungai Bahar atau Jambi, Pematang Panggang dan Peninjauan, Sumatera Selatan, Arga Makmur Bengkulu, Sungai Pasar, dan di Patkain Riau, Paranggean Kalimantan Tengah, dan kawasan lain. Sebagian besar dari kawasan sentra produksi CPO tersebut telah berkembang menjadi kota, kecamatan, dan kabupaten baru di kawasan pedesaan. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah akibat pembangunan perkebunan kelapa sawit, yakni sebagai berikut. Provinsi Sumatera Utara, Stabat Belarang Seirampal, 50 Perdang, Gangan Rantau Prapat, Aek Kanopan, Aek Nabara, Kota Pinang, Sosa, Sibuan, Penyambungan, dan lainnya. Provinsi Riau, Pasir, Pangarean, Bangkinang, Siak, Sri Indrapura, Rengat, Tembilahan, Bengkalis, Bagan Siapi-api, Teluk Kuantan, Dumai, Pekanbaru, dan lainnya. Provinsi Sumatera Selatan, kota-kota seperti Sungai Lilin, Tugu Mulyo, Pematang Panggang, Bayung Lensir, Musirawas, Peninjauan, dan beberapa kota menuju kawasan barat Sumatera Selatan. Antara lain dari kota Muara Enim ke kota Lahat, Provinsi Jambi, Sarolangun, Sungai Bahar, Sengerti, Kuala Tungkal, dan lainnya. Provinsi Kalimantan Tengah, Sampit, Kuala Pembuang, Pangkalan Bun, Kasongan, dan lainnya. Provinsi Kalimantan Timur, Sanggata, Tenggarong, Tanah Pase, Tanjung Redep, Nunukan, Sendawar, dan lainnya. Provinsi Kalimantan Selatan, Batu Licin, Kota Baru, Perarahi, dan lainnya. Provinsi Sulawesi, Mamuju, Donggala, Bungku, Luwu, Pasangkayu, dan lainnya. Dengan demikian, perkebunan kelapa sawit di daerah pedesaan bukanlah mengeksploitasi sumber daya pedesaan, tetapi sebaliknya, melalui pengembangan perkebunan kelapa sawit, menarik investasi baru yang cukup besar ke daerah terisolir di pedesaan. Sedemikian rupa sehingga dapat mengubah daerah terbelakang menjadi pusat pertumbuhan baru di pedesaan. Pernyataan ini juga terkonfirmasi oleh studi World Crowd yang mengatakan bahwa perkebunan kelapa sawit di Indonesia bagian penting dari pembangunan pedesaan. Mitos manfaat yang dihasilkan perkebunan kelapa sawit hanya dinikmati oleh mereka yang terlibat langsung dalam perkebunan kelapa sawit, yakni pemilik kebun dan tenaga kerja atau karyawan. Faktanya, dalam pembangunan ekonomi, dampak perkembangan investasi pada suatu sektor gantung pada bagaimana keterkaitan investasi yang bersangkutan dengan kegiatan ekonomi di daerah yang bersangkutan. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa pertumbuhan produksi minyak sawit memiliki keterkaitan dan multiplier yang kuat terhadap sumber daya lokal. Hasil penelitian AMZUL 2011 menunjukkan bahwa peningkatan produksi CPO pada kawasan sentra produksi CPO di kawasan pedesaan juga terkait dan berdampak luas pada sektor-sektor pedesaan di luar perkebunan kelapa sawit. 10 sektor dimaksud tersebut adalah 1. Jasa keuangan,
2 jasa lainnya, 3 perdagangan restoran dan hotel, 4 kimia dasar dan pupuk, 5 minyak, gas dan tambang, 6 transportasi, 7 infrastruktur, 8 pengolahan makanan, ke-9 peralatan listrik, dan 10 sektor lainnya. Apabila produksi CPO meningkat, misalnya akibat konsumsi investasi hilir ekspor, maka manfaat ekonomi yang diciptakan sekitar 60% terjadi pada perkebunan kelapa sawit dan sekitar 40% manfaat tersebut terjadi di luar perkebunan. Kelapa sawit, sektor pedesaan seperti lembaga keuangan, perdagangan atau restoran, hotel, transportasi, infrastruktur, dan sektor-sektor lain. Hal ini berarti manfaat ekonomi yang diciptakan akibat pertumbuhan perkebunan kelapa sawit tidak hanya dinikmati oleh masyarakat, pelaku atau bekerja pada perkebunan kelapa sawit, melainkan sebagian 40% dinikmati oleh masyarakat yang bekerja di luar perkebunan kelapa sawit di pedesaan. Masyarakat yang bekerja pada perkebunan kelapa sawit adalah konsumen bagi produk-produk pangan maupun non-pangan yang dihasilkan oleh masyarakat perkotaan dan pedesaan. Berdasarkan pengeluaran penduduk BPS 2016, nilai transaksi antara masyarakat kebun sawit dengan masyarakat perkotaan mencapai 336 triliun rupiah per tahun. Sementara transaksi dengan masyarakat pedesaan sebesar 92 triliun rupiah per tahun. Hal ini berarti total transaksi antara masyarakat kebun sawit dengan masyarakat di luar kebun sawit secara nasional mencapai 428 triliun per tahun. Dengan perkataan lain, pertumbuhan perkebunan kelapa sawit di kawasan pedesaan meningkatkan kapasitas perekonomian daerah pedesaan dalam menghasilkan output, pendapatan, dan kesempatan kerja baik pada perkebunan kelapa sawit maupun pada sektor lain. Di kawasan pedesaan, bahkan dampak multiplier pembangunan perkebunan kelapa sawit, melainkan juga dinikmati sektor perkotaan seperti lembaga keuangan, restoran dan hotel, food processing dan electric equipment, dan manufacturing sektor. Membangun perkebunan kelapa sawit bukan hanya membangun pedesaan, tetapi juga bagian dari cara membangun perkotaan. Kiranya sangat jelas bahwa manfaat perkebunan kelapa sawit tidak hanya dinikmati oleh masyarakat yang terlihat langsung dalam perkebunan kelapa sawit, tetapi juga masyarakat yang tidak terlihat langsung pada perkebunan kelapa sawit, baik di kawasan pedesaan maupun perkotaan. Sebenarnya masih banyak mitos-mitos yang beredar di luar mengenai pandangan negatif terhadap kelapa sawit. Tapi jangan khawatir, kita akan membahas itu satu persatu di sini. Jadi tetap di channel Samade Indonesia Sawit Masa Depan. Kita akan membahas berbagai kelebihan-kelebihan kelapa sawit dan untuk pembangunan negara ini. Jadi tetap di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, and share.